Sementara itu kemacetan lalu lintas akibat aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok masih terjadi di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara Jumat pagi. Kepadatan lalu lintas mulai terlihat sejak memasuki wilayah Kelurahan Sungai Bambu hingga menjelang gerbang masuk Pelabuhan Tanjung Priok. Lalu lintas kendaraan yang padat didominasi sejumlah truk kontainer yang antri untuk melakukan aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Kendaraan bergerak lambat dan kerap terhenti. Namun kemacetan yang terjadi pagi ini sudah lebih terurai dibandingkan pada malam tadi. Kemacetan parah yang terjadi di Jalan Yosudarso menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak Kamis kemarin. Macet terjadi akibat meningkatnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan pasca libur Lebaran dan libur panjang akhir pekan. Kendaraan didominasi truk-truk kontainer yang antri menuju pelabuhan. Banyak pengemudi kelelahan akibat kemacetan ini, saudara. Pak KSOP bahwa kita sudah mengecek ya terkait dengan sistem di Denpas dan dipastikan tidak ada error sistem, namun ini semata-mata memang terjadi peningkatan volume yang cukup luar biasa pasca Lebaran dan besok menjelang libur panjang, sehingga kan orang berbondong-bondong melakukan disiplin atau delivery. Kemudian kami juga mohon maaf ya atas ketidaknyamanan mungkin pada para pengguna jasa pelabuhan ataupun pengguna jalan ya di seputaran Tanjung Priok, karena ini berimbas ke kemacetan di area Tanjung Priok. Bagaimana kondisi terkini di Tanjung Priok, Jakarta Utara, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Janivan Prapta. Putu, apakah kemacetan Pelabuhan Tanjung Priok masih terjadi hingga siang hari ini dan sebenarnya apa penyebab utamanya? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Situasi di kawasan pintu masuk Tanjung Priok atau Pelabuhan Tanjung Priok ini memang masih terpantau padat begitu ya. Walaupun tidak separah kemarin di mana kendaraan-kendaraan ini harus mematikan mesin mereka, tapi kepadatan ini masih terjadi, terutama jalanan-jalanan di kawasan Tanjung Priok ini, bahkan dari pintu exit tol Pelabuhan mengalami kemacetan dan didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar, termasuk salah satunya adalah truk-truk pengangkut logistik yang memang harus masuk ke pelabuhan untuk mengirimkan barang-barang mereka. Ada beberapa faktor sebetulnya yang mempengaruhi Bella dan juga saudara. Yang pertama, memang di dalam sendiri ini antriannya cukup panjang, di mana kendaraan-kendaraan ini masih mengantri untuk memasukkan muatan mereka ke dalam pelabuhan begitu ya. Tapi tadi saya juga berbincang dengan sejumlah supir begitu yang sudah ada di jalanan, ada yang misalnya dari Cikarang biasanya hanya 1 jam, tapi mencapai 4 jam. Bahkan ada sekitar dari pukul jam 8 malam kemarin, tapi sampai dengan saat ini belum bisa masuk ke area dalam karena harus mengantre. Tadi dari perbincangan yang kami lakukan begitu ya dengan salah satu sopir bernama Urip, ini menyatakan bahwa selain memang jumlahnya ini cukup banyak dengan adanya kemarin sempat terbatas begitu, ada libur panjang masa Lebaran, tapi juga ada sistem yang kemudian ini mengalami gangguan sehingga ini memperlambat proses di mana truk-truk yang membawa kontainer ini agak kesulitan begitu atau tidak langsung mendapatkan posisi menaruh kontainernya mau ditaruh di blok yang mana. Namanya adalah NCT atau NCT yang biasanya digunakan, ini merupakan kartu yang biasanya tinggal di tap begitu, nanti mereka akan tahu harus ke dermaga mana untuk menaruh kontainer-kontainer yang mereka bawa. Nah, ini yang kemudian mengalami gangguan bahkan sampai siang hari ini. Tapi kita harus mengkonfirmasi juga, saudara, meskipun ada beberapa sopir yang mengamini bahwa ada sistem yang terganggu, tapi sampai dengan siang hari ini baik itu dari pihak kepolisian ataupun juga dari Kesyah Bandaran, KSOP ini belum memberikan pernyataan secara resmi sebetulnya apa yang terjadi di pelabuhan sampai mengakibatkan adanya antrian yang cukup padat. Memang kalau Anda lihat situasinya saat ini Bella dan juga saudara, ini lebih mending begitu ya kalau dibandingkan dengan hari tadi, di mana kendaraan sama sekali tidak bergerak, bahkan harus mematikan mesin. Tapi kalau saya lihat ini memang beberapa sudah ada yang kemudian bisa bergerak tapi tidak langsung masuk ke
area pelabuhan, melainkan diputar terlebih dahulu. Ini merupakan upaya dari polisi lalu lintas begitu untuk mengatur agar tidak ada penumpukan total, sehingga kendaraan-kendaraan yang sekiranya belum bisa masuk ke area pelabuhan ini diputar terlebih dahulu di area Tanjung Priok. Kami juga melihat begitu, tidak hanya meskipun jalanan didominasi oleh truk-truk yang besar, masih ada kendaraan-kendaraan pribadi, kemudian kendaraan roda 2 ini juga yang melintas, sehingga dihimbau bagi masyarakat yang memang tidak ada kebutuhan secara khusus atau mendesak ketika melewati area khususnya di kawasan pelabuhan ini diharapkan untuk memilih jalan-jalan lain agar tidak melewati ataupun juga terjebak kemacetan yang ada di area ini. Tadi juga kami mencoba mengkonfirmasi begitu ya ke beberapa sopir ini mengalami kelelahan, Bella dan juga saudara, karena bagi mereka yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengantri di area dalam, ini membuat mereka harus beristirahat di kendaraannya masing-masing. Bahkan untuk mereka yang tidak mau kehilangan momentum, kendaraannya bisa maju sedikit demi sedikit begitu ya ke dalam pelabuhan ini, akhirnya tidak istirahat, belum ke kamar mandi begitu ya, bahkan waktu makan dan istirahatnya ini pun terganggu. Tentu saja ini akan berdampak karena kontainer-kontainer ini bukan hanya perjalanan jarak dekat saja. Kalau tadi saya berbincang ada yang dari Cikarang, ada yang dari Kuningan, tapi juga ada yang dari daerah-daerah luar, sehingga harapannya tentu saja antrian ini bisa segera diurai. Kemudian jika memang ada gangguan pada sistem yang terjadi di area pelabuhan ini segera diperbaiki supaya sopir-sopir ini bisa menurunkan muatannya, beristirahat terlebih dahulu sebelum nantinya melanjutkan perjalanan lagi. Karena kalau dibiarkan tentu saja ini akan berbahaya ketika mereka harus kembali ke daerah asalnya dengan kondisi yang tidak prima. Tentu ini bukan hanya berbahaya bagi pengendara dan kendaraannya saja, tapi juga untuk kendaraan-kendaraan lain yang ada di sekitarnya. Bella. Baik, kita akan nantikan seperti apa penanganan dari petugas terutama untuk para sopir-sopir ini karena memang sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan dari para sopir. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juru kamera Janivan Prapta langsung dari Tanjung Priok. Selamat bertugas kembali.